hanya melewati kampung-kampung Yahudi untuk membuktikan bahwa apa yang mereka katakan hanyalah kebohongan semata-mata dan omong kosong semata. Asma sempat mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya. Beliau berbalik menjadi kelimpahan. Tetapi semua itu tidak mengubah kesalehannya dan ia tetap teguh memegang kebenaran. Allah memanjangkan usia Asma dan ia mengalami masa-masa fitnah. Hingga saat beralih kekuasaan ke tangan dinasti Bani Umayyah, ketika ia melahirkan putranya Abdullah bin Zubair dan putranya tersebut dibawa kepada Rasulullah SAW, beliau melihat suatu gambaran jalan kehidupan putranya tersebut. Beliau bersabda tentang Abdullah bin Zubair. Berkatanya, dia laksana domba yang dikelilingi oleh harimau yang berbulu domba. Akhirnya setelah peristiwa Karbala dan Harrah di Madinah, disusul kemudian dengan kematian Yazid bin Muawiyah, masyarakat Hijaz dan sekitarnya membaiat putra Asma, yaitu Abdullah bin Zubair, sebagai khalifah dengan kedudukannya di kota Mekah. Sementara di Syam, Bani Umayyah mengangkat Marwah bin Hakam, kemudian digantikan oleh putranya Abdul Malik bin Marwah. Khalifah Abdul Malik ini membentuk pasukan besar berkekuatan 40.000 orang dengan komandannya yang bengis dan kejam, yaitu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, untuk menyerang Mekah, khususnya untuk membunuh Abdullah bin Zubair. Pasukan Syam ini melakukan pengepungan kota Mekah selama berbulan-bulan sambil menyerangnya dengan manjanik atau ketapel besar dengan peluru batu-batuan dan terkadang memakai peluru api. Sehingga sebagian Masjidil Haram dan Ka'bah mengalami kerusakan. Akibat pengepungan ini, sebagian besar anggota pasukan Ibnu Zubair menyerah atau membelot ke pasukan Hajjaj karena kekurangan makanan dan kelaparan. Tetapi ada juga dari mereka itu tetap ada yang bertahan. Tapi ada juga yang membelot karena berbagai tawaran kenikmatan duniawiyah yang ditawarkan oleh Hajjaj. Para pengikut yang setia mendampingi Ibnu Zubair makin sedikit, dan ia mengkhawatirkan keselamatan mereka. Tetapi mereka ini tidak mau meninggalkannya sendirian, sebagaimana teman-temannya, walau nyawa harus menjadi taruhannya. Abdullah bin Zubair menemui ibunya, Asma binti Abu Bakar, yang telah berusia sekitar 97 tahun dan telah buta matanya, untuk mendiskusikan masalah yang dihadapinya tersebut. Ibnu Zubair menceritakan situasi yang sedang dihadapinya itu kepada ibunya dan berbagai kemungkinan yang terjadi pada pasukan yang dipimpinnya, yang jumlahnya memang sangat sedikit. Mendengar putranya yang mengatakan seperti itu, Asma jadi teringat dengan apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW saat melahirkannya. Mungkin inilah masa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW untuk putranya. Dan ternyata ia ditakdirkan untuk menyaksikan kejadian tragis tersebut. Sebagai seorang ibu yang berhati tegar dan sangat teguh memegang kebenaran, Asma berkata, "Demi Allah, wahai anakku, engkau lebih tahu tentang dirimu. Jika engkau berada di jalan kebenaran dan engkau menyeru kepada kebenaran tersebut, teruskanlah langkahmu. Sahabat-sahabatmu telah banyak yang gugur demi kebenaran tersebut. Janganlah engkau mau dipermainkan oleh budak-budak Bani Umayyah. Tetapi jika sebaliknya, engkau hanya menginginkan dunia,
engkau adalah seburuk-buruknya orang yang mencelakakan dirimu sendiri dan juga orang-orang yang berjihad bersamamu. Tentu saja, Abdullah bin Zubair bukan tipe yang kedua, yang hanya mementingkan kepentingan duniawiyah. Ketika ia menyatakan kekhawatirannya bahwa Hallaj akan menyalib dan menyayat-nyayat tubuhnya setelah kematiannya, dengan tegas ibu yang perkasa ini berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya kambing itu sama sekali tidak merasakan sakitnya dikuliti setelah ia disembelih. Teruskanlah langkahmu dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah musyawarah dengan ibunya, Abdullah bin Zubair menjadi lega karena sesungguhnya yang dikhawatirkan adalah perasaan ibunya. Sesaat kemudian, Asma berkata lagi kepada putranya, "Aku memohon kepada Allah, semoga ketabahan hatiku ini menjadi kebaikan bagimu, baik engkau yang mendahului aku menghadap Allah atau aku yang mendahuluimu." Sesaat kemudian Asma berdoa, "Ya Allah, semoga ibadahnya yang sepanjang malam dan puasanya sepanjang siang, serta baktinya kepada orang tuanya, engkau menerimanya disertai dengan jujuran rahmat-Mu. Ya Allah, aku serahkan segala sesuatu tentang dirinya kepada kekuasaan-Mu, dan aku rela menerima keputusan-Mu. Ya Allah, berilah aku pahala atas segala perbuatan Abdullah bin Zubair ini, pahalanya orang-orang yang sabar dan bersyukur." Dengan ucapan dan doa yang dipanjatkan ibunya ini, langkah dan hati Ibnu Zubair terasa lepas. Tidak ada lagi ganjalan apapun pada dirinya untuk memperoleh kesyahidan yang didambakannya. Beliau berdua berpelukan, dan demi diketahuinya bahwa anaknya masih memakai baju besi, Asma memerintahkan untuk melepaskannya sambil berkata, "Apa-apaan ini Abdullah? Orang yang memakai ini hanyalah mereka yang tidak menginginkan apa yang sebenarnya engkau inginkan." Ibnu Zubair pun melepaskan baju besi yang dipakainya itu. Setelah mengucapkan salam perpisahan dengan ibunya, ia bersama sisa pasukannya yang tidak seberapa terjun menghadapi pasukan Hallaj. Dan seperti telah diperkirakan, mereka menemui syahidnya di tanah haram Mekah. Dan Hajjaj menyalib serta menyayat tubuhnya. Asma dengan tegar berdiri di tempat penyaliban putranya sambil terus mendoakan ampunan bagi dirinya. Sementara itu, Hajjaj mendekati Asma sambil berendah diri dan berkata, "Wahai ibu Amirul Mukminin, Abdullah Malik bin Marwah memberiku wasiat untuk memperlakukan ibu dengan baik. Maka, apakah ada keperluan ibu kepada kami?" Dengan suara tegas dan berwibawa, Asma berkata, "Aku bukan ibumu. Aku adalah ibu dari orang yang engkau salib dalam tiang karapan itu. Hanya aku ingin menyampaikan satu ucapan Rasulullah SAW kepadamu. Beliau pernah bersabda, akan muncul dari Thafiq seorang pembohong dan seorang durjana atau bengis. Tentang siapa pembohong itu telah kita ketahui bersama, yaitu Mukhtar bin Abi Ubais Ats-Tsaqafi yang mengaku sebagai nabi. Sedangkan yang durjana atau bengis, sepengetahuanku adalah engkau orangnya." Hajjaj tidak berkutik dengan perkataan Asma ini, dan ia berpaling pergi. Kemudian Asma memerintahkan untuk menurunkan jenazah anaknya dan menguburkan dengan layak. Tetapi sebagian riwayat lain menyebutkan Hajjaj memenggal kepala Ibnu Zubair dan mempersembahkannya kepada Abdul Malik bin Marwah di Syam. Asma binti Abu Bakar wafat beberapa hari setelah kematian putranya tersebut, yakni tanggal 17 Jumadil Awal tahun 73 Hijriah. Menurut sebagian riwayat, ia merupakan sahabiah, sahabat wanita yang paling terakhir meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab.
Begitu banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari sahabiah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an, keteguhan imannya, keyakinannya, dan berkorbannya dalam perjuangan agama Islam. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran yang mulia, yang masih bisa dijadikan sarana kita untuk berubah, berbenah, dan berkesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.